Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Muhammad Rizal. Kita akan membahas terkait dengan psikologi perkembangan. Di sini kita akan bahas kupas terkait dengan usia prasekolah. Baik, kita lanjutkan lagi. Sebelumnya kita harus tahu apa sih pengertian daripada anak. Baik, dari beberapa teori mengatakan seperti menurut John Locke tahun 1986, dia mengatakan adalah pribadi yang anak itu pribadi yang masih bersih dan uh, peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Di sini ada juga teorinya Agustinus mengatakan bahwa anak-anak tidaklah sama dengan orang dewasa. Anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan keterlibatan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan. Sobur mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap, minat berbeda-beda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Selanjutnya menurut WHO yaitu dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhan. Baik, bisa kita simpulkan bahwa masa anak-anak merupakan masa di mana anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kembali lagi terkait dengan saya Muhammad Rizal. Kita akan membahas biasa disebut dengan masa anak-anak awal perkembangan, yaitu di sini pada usia sekitar 3 sampai 6 tahun terkait dengan usia anak prasekolah itu mengikuti beberapa program kembali lagi penitipan, saya Muhammad Rizal. Kita akan membahas program taman kanak-kanak, psikologi perkembangan. Itu yang di sini kita akan bahas usia prasekolah terkait dengan usia. Selanjutnya masa usia prasekolah merupakan masa emas di mana perkembangan seorang anak akan banyak mengalami perubahan yang sangat kita akan membahas pada masa usia prasekolah ini diperincikan menjadi dua masa, yaitu masa vital dan masa usia prasekolah. Pada masa vital, anak-anak menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menggunakan berbagai hal saya Muhammad Rizal. Kita akan membahas pada masa estetik, kegiatan eksploitasi dan belajar. Anak lebih besar menggunakan panca indera. Usia Selanjutnya kita akan membahas aspek perkembangan anak usia prasekolah. Di sini ada fisik, yaitu berupa berat badan, tinggi badan, jumlah gigi, otak, dan sel-sel saraf itu mulai berkembang. Yang kedua itu kognitif. Anak sudah memulai berkembang secara kecerdasan, berpikir, dan dapat mengamati sesuatu benda dan lain-lain. Selanjutnya emosional. Pada usia 4 tahun anak sudah mulai menyadari diri sendiri. Emosi yang berkembang antara lain takut, cemas, marah, cemburu, gembira, kesenangan, kenikmatan, dan kasih sayang, fobia, dan ingin tahu. Selanjutnya bahasa, perbedaan
kosakata meningkat dari berbagai pelajaran di taman kanak-kanak, bacaan, pembicaraan orang tua dan teman sebaya setelah melalui radio dan televisi. Terkait dengan sosial, pada usia 4 tahun perkembangan sosial anak sudah tampak jelas dengan tanda-tanda. Yang pertama itu mulai mengetahui aturan, mematuhi peraturan, sadar akan hak dan kewajiban orang lain, dan bermain bersama anak-anak sebaya. Bermain di sini kegiatan yang dilakukan dengan kebebasan batin untuk memperoleh kesenangan. Anak-anak itu hanya bermain. Selanjutnya kepribadian pada usia ini anak membandel. Perkembangan pribadinya sedang bergerak dari dependen ke sikap independen. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia prasekolah. Yang pertama itu ada diri anak. Di sini kita akan memahami diri anak, berpikir bahwa diri mereka dapat dijelaskan melalui banyak karakteristik material seperti ukuran, bentuk, dan warna. Selain itu, anak-anak juga sering menggambarkan diri mereka dalam bentuk aktivitas permainan. Harga diri anak yaitu bagian dari evaluasi konsep diri, penilaian yang dibuat anak untuk mengenal seberapa berharganya mereka. Selanjutnya pemahaman dan pengaturan emosional. Kemampuan pengaturan emosional akan meningkat kemampuan sosial anak dan kemampuan sosialisasi dan mengungkapkan perasaan mereka. Selanjutnya terkait dengan gender, yaitu kesadaran yang berkembang pada masa anak-anak tentang jenis kelamin, identitas gender, melibatkan kesadaran gender seseorang termasuk pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan sebagai laki-laki atau perempuan. Selanjutnya permainan. Permainan yaitu sebuah aktivitas yang menyenangkan dengan terlibat di dalamnya ketika fungsi serta terhitungnya bervariasi. Permainan adalah pekerjaan seorang anak dan hal ini berkontribusi terhadap seluruh aspek perkembangan. Melalui bermain, anak merangsang indera, belajar menggunakan otak mereka, mengkoordinasi, penglihatan dan gerakan, memperoleh penguasaan tubuh, dan memperoleh berbagai keterampilan baru. Selanjutnya pengasuhan. Setiap orang tua memiliki cara dalam mengasuh anak. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus channel saya. Terima kasih.